Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan sehingga kita masih dapat mengerjakan ibadah puasa dan masih bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita suri tauladan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat serta pengikut beliau ila yaumil akhir. Pemirsa dan ananda soli solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan ibadah puasa serta amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Tips Sukses di 10 Hari Terakhir Ramadan. Tak terasa, kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Akankah kita menjadi orang yang beruntung dan sukses, ataukah sebaliknya menjadi orang yang merugi? Apakah pembelajaran kita di bulan Ramadan ini sudah sampai ke hati kita, ataukah hanya sebatas di mulut saja, tanpa ada bekas yang diambil atau diamalkan di bulan lainnya? Seringkali pada momen 10 hari terakhir Ramadan, kita mendapatkan fenomena seperti halnya sebagian besar kita lebih menyukai untuk memadati mal atau supermarket, pasar-pasar, atau tempat ramai lainnya. Sedangkan di sekitar kita, masjid-masjid semakin sedikit pengunjungnya, semakin tipis saf sholatnya. Itulah yang menyebabkan kita sering lupa sebenarnya terdapat banyak keistimewaan di momen hari-hari akhir bulan Ramadan ini. Hal ini sebenarnya dikarenakan puncak keberkahan Ramadan itu sebenarnya terletak pada akhirnya. Ada beberapa kiat yang dijelaskan oleh para ulama agar kita benar-benar bisa memaksimalkan hari-hari terakhir kita di bulan Ramadan. Yang pertama, sebelum kita memasuki hari-hari terakhir, maka hendaknya kita memperbanyak istighfar. Kenapa demikian? Karena yang membuat kita akan terjatuh di 10 hari terakhir ini, yang membuat kita gagal, yang membuat kita terkadang malas membaca Al-Quran, yang membuat kita tidak semangat melakukan tarawih atau qiyamul lail, salah satunya disebabkan karena dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan hukuman dari keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Artinya, kita mesti menyadari bahwa kelalaian kita bisa disebabkan karena sebab dari dosa kita sendiri. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita harus banyak meminta ampunan kepada Allah agar kita bisa terus bersemangat mengejar amalan-amalan kebaikan, khususnya di 10 hari terakhir Ramadan ini. Kiat yang kedua, bertawakal kepada Allah. Ketika bertawakal kepada Allah, bukan artinya kita hanya memasrahkan semuanya kepada Allah, namun juga disertai dengan melakukan usaha. Di antaranya seperti menghidupkan semangat malam-malam di 10 hari terakhir Ramadan dengan tarawih atau qiyamul lail, banyak berzikir dan meminta ampunan kepada Allah. Di detik-detik menjelang 10 hari terakhir dalam sholat kita, hendaknya kita sisipkan sebelum kita salam, membaca doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya, ya Allah, tolonglah aku sehingga aku bisa berzikir kepadamu, aku bisa bersyukur kepadamu, dan aku bisa memperbaiki ibadah-ibadahku. Dengan mengharapkan pertolongan dari Allah, dengan bersandar pada kekuatan
Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila kita menginginkan mendapatkan husnul khotimah di akhir Ramadan ini, mendapatkan Lailatul Qadar, maka Allah akan mewujudkan hal tersebut. Sebagaimana dalam surah At-Tolaq ayat 3 yang artinya, barang siapa yang bertawakal, bersandar, meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan wujudkan keinginannya. Kiat yang ketiga, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berbaik sangka kepada Allah. Allah akan membuat kita mendapatkan Lailatul Qadar dengan sukses menutup Ramadan di tahun ini apabila kita benar-benar berusaha dan berdoa kepada Allah. Maka Allah berfirman dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tabrani, "Aku tergantung keyakinan hambaku terhadapku. Kalau prasangka itu baik, maka hasilnya akan baik. Tapi kalau prasangka itu buruk, maka hasilnya pun akan buruk." Hadis riwayat At-Tabrani. Dan terakhir adalah sesuatu yang ditentukan berdasarkan akhirnya. Kesalahan, kekurangan, kekhilafan atau kemaksiatan yang pernah kita lakukan selama 20 hari ini masih bisa berbuah manis karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga dengan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi orang yang beruntung dan sukses menutup Ramadan di tahun ini dengan akhir yang kita impikan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.